Kasihmu dengan jalan membunuh itu kasihmu, jadi kau gagal yang Mulut disampaikan guru. besar, otak seupil, dari tadi sosokan. Ya gantian saya ngomong dong, bagaimana sih? Nah, ini saya jelaskan, ini saya sudah jelaskan. Kasih kepada Tuhan seperti itu. Nah sekarang giliranmu, sekarang giliranmu kawan. Nah kasih kepada Tuhan menurutmu seperti apa? Jawab. Saya ngomong ya. Jadi Membunuh. begini. Membunuh. Kan tidak masuk akal. Ya kan mati Tuhan mau dibunuh. Kasih kepada Tuhan yaitu menuruti firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Sudah. Mana firman Tuhan yang kamu turuti sehingga kamu menuhankan Yesus, utusan Tuhan? Ini saya jelaskan ya, ayat-ayat tadi itu semua sudah jelas, Mana perintah Tuhan agar Anda menuhankan anak Maria yang manusia itu? Mana perintah Tuhannya? Konsep Anda dan konsep saya beda. Tadi Anda mengatakan kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Mana firman yang Anda turutin? Saya mau jelasin. Tunjukkan firman Tuhan yang Anda ikutin sampai Anda menuhankan Yesus. Silakan. Dari tadi saya pakai ayat enggak? Pakai kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya perintah Tuhan? Sembahlah Yesus anakku. Mana? Yang terlalu banyak ayat itu adalah bro, kalau sesuai dengan kemauan pikiran Anda. Tadi katanya menuruti firman Tuhan. Tadi katanya kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Saya belum ngomong. Saya minta mana firman Tuhannya agar Anda menuhankan Yesus. Mana? Terus dengar dulu. Konsep Anda dan konsep saya berbeda. Anda bilang kenapa tadi, jadi konsep saya? Ini konsep Anda. Cara berdebat dah, gitu loh. Anda integritas dan profesional aja ndak ada. Gitu. Bagaimana Anda Gimana saya mau mendengarkan cara tipuan Anda di sini? Bukan tempatnya menipu. Anda mengatakan, dengarkan. Anda mengatakan kasih kepada Allah adalah mentaati perintah Allah. Saya tanya, mana perintah Allah agar Anda mempertuhankan utusannya Yesus? Mana? Stupid bro, gantian ngobrol, gantian ngomong gitu loh. Itu cara berdebat begitu, bukan hanya Anda yang Cara ngomong. berdebat itu ketika ditanya dijawab sesuai pertanyaan, Koclok. Ini bukan di warkop. Ini debat lintas agama, disaksikan oleh banyak cendekiawan. Semua lapisan masyarakat menyaksikan kita berdialog. That's stupid bro. You are stupid gitu loh. Anda ngomong banyak, saya diam. Tapi saya ngomong 2 kata 3 kata, Anda potong gitu loh. You yang stupid. Anda bilang tadi apa? You yang stupid. You yang stupid lah. Jangan duduk orang stupid. Saya udah jelaskan yang stupid. di Filipi tadi kan, udah terbukti kan menjadi manusia di Filipi, mengosongkan diri segala macam. Itulah makanya Kan kamu bilang tadi mengasihi Tuhan. Dengar. Kamu bilang tadi mengasihi Tuhan artinya mengikuti firman Tuhan. Nah, ditanya sama Gurunda, mana firman Tuhan yang kau ikuti? Mana perkataan Tuhan bahwa kau harus menyembah anak Maria? Mana? Kualitasnya Mana firman Tuhan? Lah, itu kan di pertanyaan harus kau jawab. Kata Gurunda, kau bilang kami harus mengikuti firman Tuhan. Dimintalah mana datanya bahwa Tuhan meminta kau menyembah Maria. Mana datanya bahwa kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ayo. Saya udah tunjukkan Di mana datanya? Mana datanya kau diperintahkan menyembah anak Maria? Dari tadi sok-sok intelektual. Mana? Saya banyak, Anda tidak. Mana? Coba sampaikan itu, cari nih datanya nih. Mana kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ayo. Mana datanya kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Itu Paulus. Itu Paulus. Tuhan yang diminta itu firman Tuhan, bukan firman Paulus. Sementara Paulus sendiri ngaku dia itu berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Firman Paulus yang tertulis dalam kitab Bible itu semua firman Tuhan, nggak ada firman Paulus sendiri ngaku Paulus sendiri berkata apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kenapa Anda katakan itu firman Tuhan? Itu semua firman Tuhan. Jadi mana yang dipercaya ini, kamu atau Paulus? Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan.
Itu Paulus ngaku. Itu pengakuan Paulus. Itu stupid namanya. Aduh, yang Hah? kalian Ya, Ini saya kita kasih stupid. firman Tuhan malah Yang diminta itu firman Tuhan. Udah jelas, Di mana tadi kan saya firman tunjukkan. dari Bapaknya Yesus yang mengatakan disuruh nyembah Yesus. Mana ayatnya? Gak ada. Tidak pakai dalil. Itu udah disebutkan tadi dalilnya, mana lagi? Kan goblok. Itu bukan firman Dari Tuhan. Tuhan. Nah, itu dari Paulus. Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan keyakinan orang bodoh. Itu Paulus sendiri yang ngaku. Makanya Gimana? ya, Itu Paulus yang ngaku loh. Nah, your Apa yang aku katakan bukan host. menurut firman Tuhan, melainkan Host, ada menurut nggak orang bodoh yang punya Kristen di keyakinan. bawah? Kalau ada, turunkan aja, teman kita ini belum sanggup di sini, dia bukan kelasnya gitu. Iya. seolah-olah Ada ilmunya. Turunkan. Yang mulut. ngeyel bisa kamu kalau. Mulut Dia kayak bilangin mulut lagi orang waria dia. Burunda. Mulut Dia bilang orang waria, stupid, dia tapi stupid. otak kalau saya menjelaskan kitab saya, pakai kitab saya. Tapi otak kalau saya kosong, otak kosong. Kurangi makan babi kau. Jangan terlalu banyak makan babi ya. Inilah kalau dari bayi dikasih susu babi ya gini otaknya. Host diturunkan, host. Nekan yang muslim, yang Kristen yang agak berisi. kualitas Udah, perkataan kamu belajar menunjukkan dulu, kualitas kamu belajar. Nggak ada yang bisa Ya. kamu tipu di sini, nggak ada yang bisa kamu Ya, tipu. Maaf. Kasih Nggak ada aja, yang kasihan. Saya menjelaskan. Nggak, Belum mohon cukup maaf umur. teman, Ya. belum cukup Ini umur orang kamu bimbingan orang menghadapi tua. kami sih. Okay, no problem. Yes. Turun. Host. Ya silakan kalau anda tidak mampu berdebat dengan saya. Ya, saya nggak mampu menghadapi orang yang habiskan waktu saya. Anda menghabiskan waktu saya. Mana ini, Pak Esti? Turunkan, host. Bagus. Mbak Esti. Pengakuan yang sangat gentleman. Thank you. Mbak Esti. Yes. Mana ini blokir permanen nih? Halo. Bunda Esti, tolong turunkan Edward. Ya, Ganti yang lebih hebat. Turunkan saya, Bu. Saya kan tadi udah Ganti yang bilang, lebih hebat. kasih di dalam Ya, Kristen itu hanya kasih bualan, itu palsu, nggak ada. Ini buktinya orang itu kasih Mana nih, Mbak mengikuti Esti? segala perintah Tuhan, ternyata tidak Tolong ganti terbukti. Edward. Nggak ada perintah Tuhan yang mereka ikuti. Kayak tadi, Anda bilang manusia jadi Tuhan. Saya tunjukkan di Filipi, Tuhan jadi manusia. Anda ngeles sana sini kan? Padahal ayatnya udah sangat jelas, gitu loh. Itu contohnya. Bagaimana dengan Yohanes 5 nomor 26? Kuat mana dengan dengarkan. Kuat mana narasi, dengarkan. Kuat mana karangan Yohanes dengan karangan Paulus? Semua itu kuat, bro. Makanya. Bagaimana? Ayo. Kalau Anda masih punya malu, mari kita bahas. Yohanes 5 nomor 26, mari kita bahas. Mari kita Gini loh, bahas. Kalau kita Saya masih kasih kesempatan. Jangan so tahu kau ya. Saya masih kasih kesempatan kau untuk sekali ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberi kehidupan atau tidak? Anda ngomong apa sih? Anda gak apa sih? Makanya aku bilang, kau itu belum layak berdialog dengan saya. Turun. Apa Anda? Turunin Mbak Esti, nggak ada ilmunya dia. Turun. Udah. Banyak cerita, otak kosong, mulut kala sok-sok intelektual. Ayo naikkan yang agak lulusan Taman Eden kalau ada. Jangan yang kayak tadi ampas. Itu bang ada Sarenda bang. Oh, Sarenda. Bisa lanjutkan yang tadi Sarenda? Gimana tuh Kak? Oke, baik. Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Di situ Yesus diberikan hidup oleh Bapa. Terus? Kalau Yesus tidak diberikan hidup, bisa hidup enggak Yesus? Oke, coba lanjut di Yohanes 5:25-nya itu. Ini dulu. Bukan Jadi lanjut gini, itu. kalau nggak baca Gimana? semua kan, kalau hanya petik satu ayatnya aja kan, tapi nggak baca semua sama aja kan. Tapi Oke. ayat 25-nya begini,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Yang dibilang anak Allah berarti Yesus Kristus ya, kita setuju, Iya. oke? Oke, terus? Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Ya, terus? Nah, Terus? jadi kalau kita memahami itu kita harus baca semua dulu ya Kak. Bukan hanya kita petik satu ayatnya, ya nanti kita salah keliru, salah sasaran, itu bahaya buat kita gitu. Ya, orang yang mati yang dimaksud sini mati jasad atau mati hatinya? Kalau udah mati, kalau dibilang orang mati bukan berarti dia tuh mati benaran. Orang yang mati tuh yang Mati gimana hatinya. ya, Mata betul. hatinya, Yang mati betul. hatinya itu yang Ya, artinya yang mendengarkan perkataan Yesus, hatinya tidak akan mati. Orang yang mati mendengarkan perkataan atau didikan Yesus akan hidup. Betul nggak maksudnya seperti itu? betul. Ketika Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Anda dengar enggak perkataan Yesus itu? Oh, yang mana tuh? Di dalam kitab saudara Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda dengar enggak perkataan Yesus itu atau Anda cuekin? Iya, pernah dengar, aku diutus dari domba-domba yang hilang gitu kan. Hanya untuk domba-domba, spesial untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya Yesus? Yes, percaya. Nah, terus Anda Bani Israel. Bani Israel ini kayak gimana ya? Gimana? Jadi gini ya Kakak ya. Mungkin Ya, Kakak gimana? lebih tahu Alkitab saya, lebih tahu Bible saya itu kayak gimana gitu kan, lebih berkuasa gitu. Bukan lebih berkuasa. Jadi kalau Gimana? iya lebih bisa, oke, lebih bisa. Kita akui Kakak lebih bisa dari saya yang beragama Kristen. Iya. Tapi setidaknya kita harus paham betul-betul. Bukan kita harus kutip di mana firman yang keras, yang menuju pada jalan yang ini. Oh, itu kita harus ikuti, kita harus tekan yang begini. Itu salah. Kita harus paham betul-betul, jangan sampai sebentar kita tersesat begitu kan. Ya, terus Jadi gimana itu bahwa Yesus itu, mungkin kalian bilang kan kalau agama Muslim itu kami ini tidak menyembah Yesus, betul kan Kak? justru ada ini nyembah Yesus. Iya, saya sembah Yesus 100% saya sembah. Nah, siapa yang perintahkan? Itu Allah sendiri. Di mana? Oh, banyak itu Kakak. Oke, silakan adekku yang baik. Di mana itu? Tuhan memerintahkan menyembah anak manusia bernama Yesus. Oh, yang Yesus gimana itu ya? Di mana? Saya ingat-ingat firman-Nya dulu itu. Iya, silakan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, setelah dia didengarkan, mana perkataannya yang kita dengarkan, sembahlah aku. Coba di Tertulis di mana? kayaknya di Yesaya, kalau nggak salah ya, di Yesaya 9 ayat 5 itu. Yang Tadi Bang Rima katakan bilang sebab di mana Allah menyatakan itu tadi suara dari langit kan? Iya, dia anaknya berkenan. Terus yang diperintahkan nyembah mana? di situ kan dia bilang kan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yang seorang anak ini berarti Yesus Kristus kan? Oh, Yesus sudah lahir di situ. Yes, Yesus seorang sudah lahir putra zaman telah Yesaya. Enggak, ya zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Itu nubuat. Nubuat Sudah. itu telah. Dari- Nubuat Ini kan itu sudah belum. terjadi atau belum terjadi? Namanya nubuat itu tuh ramalan. Ya, sudah terjadi atau belum terjadi? Jadi kalian kira kalau yang di kitab Yesaya 9 ayat 5 ini yang telah lahir ini bukan Yesus yang Iya, dikatakan bukan. bukan Yesus. Lalu siapa? Ya, lanjut. Iya, itu kan di situ dikatakan sebab ya telah lahir. Telah itu sudah terjadi atau belum? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, Oke? sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Telah itu sudah terjadi atau Seorang. belum?
lanjut dulu, lanjut. Seorang Enggak, putra saya telah tanya. diberikan untuk kita. Bentar, saya tanya, coba jawab dengan jujur. Ini firman Setelah Tuhan, Kak. itu Kami bukan sudah kebenaran, terjadi tapi ini atau firman belum? Tuhan yang kami bahas. Ini firman Tuhan yang kami bahas. Ini kami ambil dari Bible, bukan untuk Saya karang-karang juga, kan? saya tanya, telah itu sudah terjadi atau belum? Ya, kalau sudah telah lahir berarti sudah terjadi lah. Nah, apakah Yesus sudah lahir di zaman Yesaya? Dari zaman kejadian pun sudah. Di mana? Karena Yesus sendiri itu Allah. Karena Yesus Di sendiri mana? itu Allah. Di mana Yesus Katanya lahir? telah lahir. Karena dia sendiri itu lahir itu. Emang di lahir zaman itu bukan kejadian secara- Yesus itu anak? Iya, Yesus anak. Di mana di kejadian Yesus anak? Nggak, dari kitab perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru pun Yesus itu sudah jadi Allah. Aduh, di Jadi- situ kan dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir itu sudah terjadi atau belum? Sudah, lanjut aja dulu Bang, jangan Sudah. sampai. Nah, apakah di Seorang zaman putra- Yesaya Yesus Aduh. sudah lahir? Kenapa sudah sampai di sini? Kenapa tidak lanjutin aja dulu biar tahu siapa yang dibahas di sini? Seorang anak telah lahir, ya kan? Seorang putra telah diberikan, berarti putra itu anaknya yang tunggal, seorang yaitu putra Yesus Kristus. sudah diberikan, telah diberikan. Lalu kenapa harus ancam Apakah dengan telah firman? Ini diberikan kan itu firman sudah, Tuhan yang berkata. sudah diberikan atau belum? Tapi ini kan firman Ayo. Tuhan yang berkata. Jadi kalau firman Tuhan itu kalau dikatakan sudah artinya belum terjadi gitu. Setidaknya menyerti lah kan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk Nah, kita, iya. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Iya. dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Apa Bapa nama yang kekal, Raja pemerintahannya damai. Jadi, Yesus? Nama pemerintahan Yesus apa? lambang pemerintahan itu berarti dia raja di atas segala raja gitu kan? Kerajaan Nah, Allah. kapan Yesus jadi raja? Yesus itu Allah, kakak ya, Allah. Jadi Waduh, susah, makanya itu dibilang susah. kalau Yesus itu adalah raja. Berilmu saja itu Antodopo yang berilmu itu Antodopo. Sarendra nggak Salah bisa itu, dia. saudariku Antodopo. salah. Kalau Anda mau cocok-cocokan kayak gitu itu di sekolah minggu usia 5 tahun ke bawah. Di kami nggak bisa kayak gitu. Telah lahir itu artinya sudah lahir waktu itu. Kalau Iya, tidak sudah. paham jelas, mendingan tidak usah bahas, kakak. S. Erika ini Muslim apa Kristen? S. Erika. Sarendra telah menikah atau belum? Belum. Artinya sudah menikah. Belum. Nah, kan saya tanya, Sarendra telah menikah belum? Belum. Artinya sudah menikah. Belum. Belum lahir. Coba. Belum lah. Nah, ini- masa harus disamakan saya dengan Tuhan? Nah, berarti Tuhan bikin orang bingung. Kalau kata telah itu artinya belum. Di situ kan sangat jelas. Seorang putra telah Gini kan, telah gini. lahir. Jadi ini firman dan saya bukan karang-karang. Ini Saya tadi bukan kadang-kadang giliran melainkan ini pertanyaan firman yang saya dibahas, ya. yang tidak ada kaitannya dengan agama. Anda pinter. Sarendra telah nikah belum? Belum. Karena Anda belum menikah. Tapi giliran disangkutkan dengan agama, mendadak Anda botol. Telah bisa diartikan belum. Ini aneh Anda ini. Oh, Coba agama kok bikin orang seorang bodoh ini Muslim- gimana sih? Seorang Muslim diajarkan untuk cara bersikap seperti ini ya terhadap orang Kan lain. belum lahir. Bukan. Emang begini ya? Ini kita Yesus ngomong belum harus lahir. jujur. Karena kalau nggak Ya. jujur nggak ngerti. Kalau memang begini, Ya. begini. Kalau memang kamu tuh benar-benar beriman gitu kan, cara bersikap itu gak seperti ini. Walaupun seorang Yesus itu loh. Gini Mbak, mohon maaf. Ini itu Yesus itu orang kalau belum lagi lahir. sakit kepala akut itu tidak bisa dengan botrek harus tempeleng kepalanya biar puyeng sekalian gitu loh. Ngerti? jadi begitu diajarkannya.
900 tahun. Pusing lah. 900 tahun, Bu, Mbak, 900 tahun tuh baru kemudian Yesus lahir. Itu zaman Yesaya. Baru kemudian 900 kemudian baru lahir tuh Yesus. Tapi di situ tulisannya telah, padahal belum. Gitu. Jadi itu bukan untuk Yesus. Itu. Paham ya, Mbak? Udah paham? Loh? Ini pokoknya enggak. Hah? Belum paham? Selain oke, itu it's okay, nggak apa-apa. Yang di kitab Yesaya itu mungkin ya, itu zaman-zaman dulu ya. Mungkin ya kalian lebih mengerti dari kita. Tapi Jadi gini kalian Mbak, tidak semuanya Mbak Saindra, ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, Yesaya itu tidak mencakup ke zaman Yesus. Anda baca Yesaya 1 Oke, ayat oke. 1 deh. Iya, saya akui. Ini saya Saya akui, bacakan mungkin di ya, perjanjian. bentar. Saya bacakan ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hezkia, raja-raja Yehuda. Itulah ruang lingkup yang dilihat oleh Yesaya. Penglihatan yang dilihat Yesaya tidak sampai ke zamannya Yesus. Itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Makanya ketika Anda mengutip Yesaya 9 ayat 5 tidak mengena. Belum lagi nanti kita tanyakan kapan Yesus disebut Allah yang perkasa. Karena Allah yang perkasa itu disematkan kepada Hizkia. Hizkia artinya Allah yang perkasa. Bapak yang kekal, kapan Yesus disebut Bapak yang kekal? Raja damai, kapan Yesus disebut Raja damai? Karena Allah Nggak ada sama memerintahkan sekali. sendiri, karena ini Allah sendiri yang memerintahkan. Hah? Gimana? Karena itu Allah sendiri yang berkehendak. Loh, dia berkehendak kepada Raja Hizkia. Makanya di situ dikatakan seorang anak telah lahir. Kalau dikatakan telah berarti sudah lahir. Siapa orangnya? Raja Hizkia. Bukan 700 Berarti tahun Raja- kemudian, Mbak. Oh, jadi berarti Raja Hizkia ini berarti dia yang bapak di atas segala raja gitu. Betul. Lalu Allah kamu siapa? Itu hanya sematan. Ya, orang-orang Israel itu biasa disematkan nama-nama Tuhan pada dirinya. Contoh, Ismail artinya Tuhan mendengar. Hizkia artinya Allah yang perkasa. Coba, nggak ada masalah dengan itu. Yosua Allah penyelamat. Yosua bin Nun Allah penyelamat. Di perjanjian lama dia menceritakan tentang Tuhan, tapi kalau di perjanjian baru dia menceritakan tentang Yesus. Jadi itu perbedaan, saudara. Jadi tidak selama apa yang kalian dapat di perjanjian lama, oh ini tidak termasuk dalam perjanjian baru, itu no. Jadi kalau di perjanjian lama ada firmannya, di perjanjian baru pun itu akan ada, begitu. Itu cocokologi, nggak cocok. Makanya ketika Anda mau mencocok-cocokkan nggak cocok kalau itu untuk Yesus. Nah, di ayat itu yang Oke, dinubuat, kalau itu iya, bentar. boleh. Kalau Saat itu kita nubuatan, ya kan? Bentar, kalau itu nubuatan, dipaksa nubuatan, seorang raja yang datang itu sebagaimana Daud. Ya, apakah Yesus pernah jadi raja di dunia ini? Oh, pernah banget. Raja wilayahnya mana? Apa bentuk pemerintahannya? Wilayahnya ini dunia, buktinya dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Waduh, Yesus sendiri ngomong di dalam Matius 19 ayat 4. Bukankah engkau mengetahui bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Yesus mengaku ada Tuhan yang mencipta. Yesus berkata begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau memang Yesus itu sang pencipta, ngapain Yesus ngomong seperti itu? Bahkan di dalam Yohanes 24 ayat 22, Yesus punya Tuhan. Yesus itu kan Kapan Yesus ngaku Tritunggal? Di mana Yesus ngaku Tritunggal? Oh, di mana? Ada dong. Yesus Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Masa kamu nggak Di mana pernah Yesus dengar? ngaku bahwa Roh Kudus itu Allah? Mana? Banyak.
Roh Kudus Oke, itu satu Allah. ayat. Satu Berarti ayat. kamu tidak berarti kamu tidak percaya bahwa Allah itu roh. Oh, tidak percaya. Karena Berarti Allah begini. yang kamu sembah Oke, ini Allah saya dari terangkan ya. Oke, saya terangkan. Di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata begini, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bahasa perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berbicara kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus mengajarkan tentang Bapa sebelum kedatangannya yang kedua, itu dalam perumpamaan. Ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu tidak bisa dipahami bahwa Allah itu wujudnya roh. Tetapi maksud Yesus adalah Allah itu gaib, tidak kelihatan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Allah itu roh. Begitu loh. Yesus itu nggak ngomong roh secara harafiah. Itu hanya kiasan saja. Dalilnya mana? Yohanes 16 ayat 25. Begitu, Bos. Monggo Aki Juma lanjut. Pelan-pelan Pak D mengajar bahasa Indonesia itu pelan-pelan. Suaranya Ini sama Bang Andi ini. suka makan petir si bapak ini. Oh, petir dimakan, Bu. Pete, bukan petir. Pete. Pantesan bau pete. Waduh. Enggak juga kok. Iya, suaranya Jadi petir ibu-ibu, bikin orang jantungan. ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menjadi ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu itu bukan bapak-bapak, bapak-bapak itu bukan ibu-ibu. Jadi kalau berpidato itu bapak dua, ibu bapak-bapak dua, itu harus gitu ya. mengetahui kalau ibu-ibu itu suaranya lemah lembut. Tolonglah Ya. berbahasa dengan lemah lembut. Jadi Jangan bapak kayak dua, geledek-geledek. ya. Jadi bapak dua, ibu dua yang saya hormati. Mic-nya yang mahal itu Bunda, mic yang mahal, makanya besar suaranya, mic Ntar dulu mahal. ya, ntar dulu. Jadi bapak dua, ibu Penuh dua dengan yang saya emosi, hormati. bukan big mahal. Jadi penuh kalau emosi yang kita menggebu-gebu. sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak, tentunya kan Tuhan kita itu nggak boleh bapak-bapak, nggak boleh ibu-ibu gitu. Kalau Tuhan itu bapak-bapak, berarti ada diskriminasi gitu. Nah kalau Tuhan itu ibu-ibu, ada diskriminasi juga. Makanya dijelaskan kejadian 126 itu, Tuhan menciptakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar kita. Itu sebenarnya bukan harfiah juga gitu. Karena Tuhan itu tidak bergambar. Nah kalau sampai Tuhan itu bergambar menjadi laki-laki, nah ibu bagaimana, masa ibu diskriminasi namanya kan gitu ya Bu ya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan karena dia laki-laki, anak Bunda Maria. Mudah-mudahan ibu-ibu mengerti bahasa Indonesianya. Gimana? Gini ya, dalam konteks menyerukan kebenaran itu harus tegas, keras gitu. Ibaratnya ada maling, masa teriaknya maling, maling, malingnya jauh, ya, baru selesai ngomong. Jadi menyampaikan kebenaran itu harus tegas. Tidak, Biar kalian ngerti orang itu. orang Masa ada rumah kebakaran? belum dengar semua pembicaraan langsung potong-potong begitu rumahku saja gitu. kebakaran. Tolong, rumahku kebakaran. Nah gitu. Jadi Atau kalau ada anjing, Menjelaskan Ahi. semua langsung dipotong-potong gitu kan. Tante anjing tak. Tante ada anjing. Keburu digigit loh. Nggak nyambung. Ya Jadi kasih keras makan bukan kedong-dong, berarti nggak emosi, nyambung Bos. dong. Nggak nyambung keras dong. itu tegas. Ya gimana Ibu Setrika, apa kabar? Bu Baik. Erika, Oh. bukan Setrika. Oh sorry. Di sini kebacanya Malu, setrika. Ya itu yang bicara perlu disetrika itu wajahnya itu. Jahat kali Ibu ini. Masa aja mau disetrika? Bercanda Bunda, Menyampaikan santailah Bunda. kebenaran, untuk menyampaikan Bercanda kebaikan itu gurun itu daki. perlu dengan kelemah lembutan Oke, supaya mari kita orang berlembut semakin ria. mendekat kepada kita. Jangan Iya, bikin oke. suara menggeledak-geleduk, malah bikin Baik. orang takut tidak mau mendengarkannya. Baik, Mari Ibu. berbahasa dengan lemah lembut. Baik Bu Erika. Ibu dari sekte mana Bu? Yesus itu ketika menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut dia tidak.
Iblis, bapakmu, cinta itu. bapak segala dusta. Itu Emang Yesus kenyataan itu. Kak. Nggak ada lemah lembutnya Emang kenyataan Yesus. Kak. Emang kenyataan kalau Yesus adalah Tuhan. Dia Jadi, manusia seharusnya loh. Tuhan kan lemah lembut kan, tapi enggak Yesus. Kenapa ada Tuhan begitu bentuknya? Tuhan dari mana? Siapa yang ngajarin? Itu kan menurut firman-Nya. Itu kan menurut Bunda firman Esti, Tuhan. izin dulu. Bunda Esti, Brother Jia mau naik gantian sama saya sebentar. Turunin saya, Brother Jia mau naik. Bang Andi, biar Leo aja yang turun. Tadi Nggak sih apa-apa, aku dibawa sih bentar, pengen gantian ngehajar. Brother Gimana Jia. ceritanya Biar Leo aja ada turun, nggak apa-apa. Tuhan Ya, Bunda Esti. begitu Gantian dipotong sama Brother Jia, nonotnya nggak apa-apa. pada hari Assalamualaikum. ke-8? Nah, Tuhan apa itu, Bu? Adinda Sarenda, kenapa ada Tuhan nonotnya dipotong? Astaga. Maksudnya apa? Saya tidak pernah ngomong Tuhan itu dipotong. Ya, saya hanya bilang Pada kalau hari Yesus itu ke-8 adalah Yesus Tuhan. disunat. Jadi itu Mungkin menurut Nah, itu. firman-Nya sendiri. Kok berbahasanya itu sih? Iya, maaf kalau bahasanya salah. Gini loh, saudariku. Waalaikumsalam Karena warahmatullahi kan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan gitu kan. Bahwa Di- ia, aku, di mana? dan Allah ada. Di mana dikatakan aku adalah Tuhan? Di Ada mana? di Mana? Oh, iya. Coba baca di Yohanes 10 ayat 30. Iya, apa dia bilang gitu? Apa dia bilang? Nih biar saya lemah lembut. Aku dan Bapak adalah satu. Kemudian orang-orang Yahudi ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak Aku dan pekerjaan Allah baik Bapa yang adalah berasal satu. dari Bapa. Soalnya di situ kan Yesus. Pekerjaan baik Kalau bos mana seperti itu yang mau bukan berarti membuatmu melembut mau atau melempari tidak- aku? Diam-diam dulu, kenapa sih orang itu menjelaskan, kalau orang lain lagi menjelaskan, tolong diam-diam lah. Kenapa harus Santai dihujat begini? lah, Kenapa harus Mbak. ribut-ribut? Orang belum menjelaskan Santai. semua. Lah ini kan Anda cuma main comot ayat satu ayat Itu kan doang. Saya sudah kan kita membacakan seterusnya. Di situ ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, bukan maksudnya dia adalah Tuhan. Maksudnya itu satu dalam pekerjaan. Makanya Anda baca sampai ayat 33, di situ dikatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Batu. Nah, Oh, begitu ya. apa Terus, jawab orang itu? maksud dari- Bukan karena perbuatan baik yang kamu lakukan, tetapi Masa- kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Masa Tambah Tuhan dilempari teriak-teriak. batu? Ustaz Sugi tambah Lalu teriak-teriak. Lalu Masa- kenapa Tuhan menyebut Nah, dirinya? tadi saya pelan-pelan salah, sekarang teriak salah. Jadi maunya yang gimana? Tuhan kok dilempari Lalu kenapa Tuhan batu? Dipele 10-3 dipele. Tuhan kok dilempari batu? Itu maksudnya Acak gimana? corak. Dilempari batu. Kenapa ada Tuhan kayak begitu modelnya? Kasihan sekali Tuhannya. Itu bangsa Yahudi, namanya bangsa Padahal tidak itu percaya, saya gitu sambil kan. tertawa-tawa loh. Kok katanya emosi? Bangsa Yahudi lempari Tuhan Anda gitu maksudnya? Emang ini bangsa Yahudi kurang ajar ya. Pakai Tuhan dilempar-lemparin. Iya Mbak ya. Kurang ajar bangsa Yahudi ini Mbak ya. Saya minta izin. Nah, guru saya datang, silakan. Ya. Monggo Aki, monggo. Brother Zuma jazakallah. Sister Iya, Erika orang agama Kristen ya. Sudah Turun kan? sister. Memang orang Islam itu harus asyidda walal kufar. Gitu. Sama Sarenda. Ahi Zia sama Sarenda. Naikin dulu Sister Erika, nanti saya kasih info sedikit saja. Iya ada itu Sarenda itu Bu Sarenda sama dia. Sama bagaimana? Jadi Bu Sarenda, jadi itu orang Yahudi jahat ya kok ngelemparin Tuhan ya. Iya Bu ya. Ini firman Tuhan yang berkata loh, bukan saya. Iya. Tapi kan orang Ini Yahudi Tuhan yang bertindak. Orang Yahudi yang bertindak Berarti ya. kalian salahkan firman Tuhan dong berarti. Enggak saya Kalau enggak salahin kalian baca firman berarti kalian salahkan Tuhan. firman Tuhan dong. Saya salahin orang Yahudi kok Iya, lempar kalau memang Tuhan. di firman Tuhan itu sudah jelas, berarti orang Yahudi kalau mereka melempari batu kepada Yesus itu, berarti mungkin mereka itu salah satu kesalahan mereka tidak percaya gitu kan? Iya, makanya kurang Kenapa ajar harus ini. anak Mesias? Kenapa harus anak Mesias yang jadi pemimpin gitu kan? Iya, makanya ini kok orang Yahudi kok melempar Tuhan gitu. Nah itu firman Ya Tuhan itu. yang berkata. Kan kurang ajar gitu. Karena kan
Dia bilang begini, sebab jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, Oh, dan jadi dengan mulut orang entar dulu Bu Rama. Jadi Yesus dibangkitkan ya? mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ya, siapa yang bangkitkan Yesus? Dengar dulu firman-Nya. Udah Sebab dengar jikalau tadi. kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan, berarti Allah telah membangkitkan dia Oh, berarti dari Allah antara telah, berarti Allah telah membangkitkan Tuhan. Yes, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini Allah pun berfirman. Di sini pun Allah berfirman. Jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu juga akan diselamatkan. Emang salah firman Tuhan? Iya, berarti Allah membangkitkan. Betul ya. Berarti Tuhannya Paulus ya orang ini ya berarti ya. Iya, jadi Tuhan membangkitkan Tuhan ya Bu ya. Betul ya, betul. Iya, berarti ada berapa tuh Tuhan tuh? Satu. Ya, Tuhan membangkitkan Tuhan membangkitkan Tuhan. Nah, Mestinya dua. kita tuh hanya punya satu Allah saja ya, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi yang Tuhan yang mana, Bapa atau Yesus? Dia itu Tritunggal ya. Oh, Allah Anak, Tritunggal. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi Berbeda-beda itu itu. satu. Berarti ada 3 Tuhan. Itu bukan tiga, itu yang dibilang Tritunggal itu berarti tiga, masing-masing Saya mau punya tanya tugas. ini sebentar dulu Kak Sarinda, saya mau tanya ini live ini sebenarnya buat apa sih? Mau merendahkan orang Kristen atau bagaimana? Saya nggak mau berdebat mengenai Alkitab. Mau memanusiakan. Mau memanusiakan. Sebentar dulu, halo, sebentar. Sebentar, kita semua sebentar dulu saya bicara dulu boleh? Boleh saya bicara dulu, halo. Saya kembali jawab dulu. Boleh saya jawab dulu? Boleh Saya kembali berbicara jawab dulu? nanti. Boleh saya jawab dulu? Saya berbicara dulu? Boleh saya berbicara ya? Tolong semua mic-nya Silakan. dimatikan ya. Oke. Saya dulu berbicara ya. Mohon maaf, ini saya beberapa hari ini live ini yang namanya blokir permanen ya. Blokir permanen ini selalu muncul di FYP saya. Sebentar, saya dulu berbicara. Jangan kalian semua pada gerutu langsung mau mencecar saya. Saya tidak membela Kak Sarinda, saya tidak membela apapun, tapi jujur FYP kalian itu bikin saya itu yang pertama adalah resah. Saya memang orang Kristen. Saya Kristen. Tiga baju baik ya. Sebentar. Biar dia bicara dulu. Bapak sebentar, kita semua ini adalah orang dewasa. Jadi kalau ada orang berbicara, tolong mic-nya dimatikan Pak. Jangan Kak. Tadi saya perhatikan. Ngomong aja. Ya udah Ibu Lanjut aja ngomong. Siapa yang nggak ngomong? Ayo ngomong. Sister Bunda Rema, tunggu dulu Sister Bunda Rema. Sister Bunda, tunggu dulu. Lanjut Sister, orang Muslim mau dengar Anda. Silakan Iya, lanjut. dengerin dulu ya, orang Kristen ngomong dulu ya. Jadi begini, ini kan dari kemarin FYP terus nih. Saya sih berharap live ini di mana-mana orang Indonesia dibuat untuk memberkati sesama agama ataupun beda agama. Tapi kalau saya lihat live ini nggak memberkati, yang ada menjatuhkan orang Kristen. Gitu loh. Ya udah, stop dulu gantian. Oke, Sudah berapa? saya belum selesai. Bentar dulu dong. Sudah berapa orang Kristen jatuh, Bu? Nggak bisa dong. Saya Ya belum tinggal selesai. nanya, Ibu kan merasa jatuh. Brother Hendy, saya itu bukan request ngatur-ngatur. dengan Anda, dengar dulu. Ya, Ini ya. lanjut, nanti saya kembali jawab insyaallah. Lanjut Sister, saya mau dengar. Yang nanti saya kembali jawab di sini, saya orang Muslim, asli dari Pakistan tapi tinggal dalam Jakarta ya, nama saya Muhammad Zia. Insyaallah saya kembali jawab. Anda cerita dulu, saya mau dengar semua. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Nah, jadi maksud saya FVP-nya ini 3 hari ini saya perhatikan kenapa ya seperti mencecar kami yang minoritas, yang dibilang 3 Allah dan lain sebagainya. Kita sih nggak apa-apa, it's okay, kita diam.
Karena kenapa? Kita itu memang diajarkan di Alkitab pun kalian, kalau menurut saya ya, kalian yang para muslim lebih hebat Alkitabnya daripada saya. Itu saya akui, benar. Lebih hebat, kalian lebih teologinya lebih wah daripada saya. Tapi kenapa kita tidak ada marah, tidak ada membalik bikin FYP seperti ini, live seperti ini? Kenapa? Karena kita ada kasih, karena kita mikir kita ini di Indonesia bukan hanya agama Kristen, kita ini di Indonesia bukan Bu, bentar Bu. Kenapa? Anda mainnya kurang jauh. Anda pernah masuk roomnya Ki Ahmad orang Kristen? Belum. Nah, itu dia. Brother, tunggu dulu, brother. Ya, silakan. Pembahasan Brother, ya. tunggu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk membalas gitu. Brother, tunggu dulu. Saya mau dengar itu. Nanti ada komunikasi gap. Saya gak mau orang agama Kristen dan orang agama Islam ada komunikasi gap ya. Saya gak mau spasi. Silakan Sister Lanjut, saya mau dengar. Itu betul kata Bapak ini. Tolong kasih saya waktu ngomong dulu, baru nanti saya bilang, Pak, saya udah selesai, Ibu, saya sudah selesai, baru kalian ngomong. Ya. Karena dari tadi saya perhatikan, bukan dari tadi, ini udah berapa lama ini live-nya. Saya risih loh beneran 3 hari ini. Saya diem aja. Saya diem, tapi kok yang sering masuk kayak Kasarenda, entah siapa yang kemarin-kemarin itu, saya lupa namanya, itu selalu dicecar gitu loh. Oh, Tuhannya 3 ya. Oh, ini ya. Oh, itu ya, ini ya. Diem aja, diem. Tapi saya pikir kok makin lama makin kayak nggak menghargai ya. Mau Tuhan kita 3, mau kita dibilang orang Yahudi, mau dibilang kenapa itu Yesus itu dipukul-pukul ini batu itu, kita diem gitu loh. Itu buat apa sih? Maksudnya live ini gunanya untuk apa? Memang untuk menjatuhkan agama minoritas orang Kristen atau untuk apa? Itu aja sih. Silakan berbicara. Sudah selesai, Sister? Sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Sister, pertama, Pomal ini motif untuk diskusi agama Islam dan agama lain. Itu bukan target satu agama, tidak. Itu terserah orang Yahudi mau naik, orang Kristen mau naik, orang Hindu mau naik, orang atheist mau naik, agnostik, humanist, nature, terserah itu. Ini live bukan khusus untuk orang Kristen. Itu debat lintas agama ya, pertama. Yang kedua, tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk naik Komal ini. Sister Sharon dan Anda juga, di sini masuk, kenapa Anda mau sendiri? Tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk debat lintas agama ya. Yang ketiga, waktu debat itu tidak pakai emotion ya, atau emotional feeling ya. Itu pakai dalil. Ya memang Anda percaya Tuhan itu 3 bukan 1. Bagaimana orang Muslim atau orang Islam percaya, orang Kristen tidak percaya 3 Tuhan. Tuhan di dalam agama Kristen itu 1. Gak bisa. Kenapa? Konsep Trinitas tidak masuk akal. Yang ketiga, konsep Trinitas tidak ada tulis di dalam Bible perjanjian baru eksplisit, gak ada. Bisa kasih satu ayat atau satu statement di dalam Bible perjanjian baru eksplisit untuk konsep Trinitas, gak bisa. Yang waktu debat atau waktu diskusi, Sister, memang ada yang sedikit orang panas atau heated debate ya. Orang Muslim juga heated, ada heated debate, ada orang Kristen juga sama. Bukan yang orang Muslim sendiri itu debat panas ya. Ada orang Kristen juga saya lihat debat panas. Itu kadang-kadang, bukan setiap hari atau praktek seperti itu. Silakan kembali jawab. Jadi gini ya Bu, izin dulu sebentar ya. Ibu ini kurang jauh mendengarkan bagaimana komal-komal Kristen itu hujatannya nggak ketulungan. Kita lihat saja frekuensinya Bu. Berapa Kristen yang masuk penjara yang menghujat? Berapa Kristen yang melarikan diri menghujat? Gitu ya. Di sini diskusi lintas agama. Kalau tidak ada Kristen kami nggak membahas itu. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini cuma mendengarkan di sini aja. Baru Ibu sakit gitu. Coba Ibu masuk ke room yang lain, coba dengerin apa yang terjadi sama mereka. Hujatannya nggak ketulungan Bu.
Kami di sini masih batas wajar. Kenapa? Kami di sini berbicara berdasarkan data yang ada di Bible, tidak ditambah, tidak dikurangi. Mereka apa? Ngarang sana, ngarang sini, akhirnya ditangkap polisi. Minimal dia kabur ke luar negeri. Siapa yang paling banyak menghujat, Bu? Dari Kristen. Siapa yang masih banyak paling masuk banyak penjara? Kristen. Ibu kurang jauh. Kritiknya belakangan. Artinya ibu ini belum menonton sebelah, langsung ngeritik di sini. Itu Bu ya. Next ibu nonton tuh juga channel-channel Kristen. Bagaimana ini Kristen ini mengancam saya mau dibunuh sama Kristen, Bu. Itu loh. Ibu nggak denger? Nonton sana. Itu seagama ibu loh. Oke? Jadi ibu ini tempatnya salah kritik ibu di sini. Lanjut. Yang di sini sister, saya mau tambah sedikit Brother Hendy, jazakallah khair, Anda kasih info. Di sini Komal khusus Sister Seren bisa mute mic. Sister Seren. Ya, halo. Ya, bisa mute mic sister. Oh, oke. Di mute. Mic-nya ditutup. Oke, Ya, lanjut. siap. Jazakallah. Sister, di sini lintas agama itu diskusi biasa atau debate biasa untuk apa yang akidah benar, apa yang akidah tidak benar. Oke? Harusnya orang mau hidup, orang mau tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Akidah agama Kristen yang benar atau akidah agama Islam benar. Ini mau tahu di sini dalam Komal. Untuk mau tahu, orang masuk sendiri. Tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk masuk Komal ini. Yang orang Kristen mau naik, silakan. Diskusi, debate, atau sharing-sharing, oke. Tapi orang Kristen gak mau, orang Muslim gak mau paksa juga. Nah, sekarang kamu mau diskusi topik apa? Lintas agama atau tidak? Sister? Iya Pak. Ya. Saya Bisa buka mic? Ya. Iya, ini Sister sudah- mau Heeh. Ya. Saya mau dengar. Ya. Iya. Kalau untuk Sister sharing-sharing sekarang apa, mau diskusi lintas sih, agama atau tidak? saya tidak ada diskusi, cuman Oke, agak sharing kesal aja. sih. Saya Oke, cuma sharing agak aja. kasihan dengan Mhm. Kasarindra karena dari tadi kan kayak dicecer terus gitu loh. Maksudnya begini Pak, saya mau Oke, ganti sister. yang Oke, tadi. sister, dengar saya. Sekarang ke Anda dan Brother Zuma di sini agak orang Muslim mau sharing. Brother Zuma mau sharing apa artinya tauhid di dalam agama Islam. Anda yang sharing apa artinya tauhid di dalam agama Kristen. Siap? Ibu ini nggak Ya. bisa diskusi. Iya boleh, silakan diskus. Saya Gak dengar. apa-apa. Oke, Brother Zuma, bisa kasih info apa artinya tauhid di dalam agama Islam? Silakan, brother. Kenapa saya bahasa Indonesia kurang bagus? Mungkin sister di sini tidak mengerti. Jazakallah khair. Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa lama-lama. Bukan saya karena takut atau bagaimana ya dengan komen-komen yang di bawah itu. Saya Anda cuma- ada berapa menit untuk sharing? saya mungkin Bisa kasih berapa menit di sini? saya cuma mau mengeluarkan keluh kesah saya. Saya cuma minta tolong sama kalian semua. Mhm. Ya, itu satu aja. Tolong hargai setiap perbedaan yang ada dan juga mungkin kalau Ini kesah saya orang agama Islam hormat semua akidah. Ini bukan masalah tidak orang agama Muslim atau Islam tidak hormat akidah orang lain, sister. Oke, saya Hormat tidak. itu artinya beda dan terima akidah orang lain itu beda. Oke. Artinya ya. Brother Oke. Hendy bisa Brother Zuma Baik, Kahi. Anda di sini, Brother Zuma? Baik, insyaallah. Kasih akidah tauhid brother dalam agama Islam. Jazakallah. Ya, syukran. Boleh saya bicara sebentar sedikit sebelum Silakan. saya keluar dari Zoom? Jangan dong. Kenapa Pak?
Masih ada yang mau diucapin, apalagi Perah Istar mau ngomong juga. Ya, karena begini Pak, saya punya hak untuk masuk dan saya juga punya hak untuk keluar. Ya. Iya, tapi setelah mendengarkan aku ya, silakan. Kalau Anda ingin berbicara di luar di saat saya keluar juga nggak apa-apa. Saya juga tetap Enggak, ini karena yang ditujukannya mbaknya gitu. Iya, saya keluar juga tidak masalah. Toh saya juga bisa dengar. Oke, Kenapa saya sekarang keluar. aja ya. Sekarang aja. Anda nggak mau di sini? Anda nggak mau di sini? Iya, saya mau izin keluar. Anda Makanya nggak saya mau di sini? Iya betul. Makanya saya Oke, izin siap. keluar. Terima kasih, Bu. Gitu, ya. Blokir, Dan bisa Farinda, turun yang ini semangat sistemnya ya, nggak mau Kak. di sini. Oke. Nanti tunggu Bisa aku turun aja, mau blokir. ngomong dulu Akhizia. Kita blokir, Aku turun dulu. ada sesuatu yang mau aku bilang ke dia. Iya. Jadi perasaan yang dirasakan oleh sister sekarang adalah tuayan dari apa yang penghujat Islam tabur di luar sana. Itu sudah. Oh, sama satu lagi. Islam apa penghujat Kristen? Satu lagi sebelum saya keluar. Penghujat Islam. Penghujatnya agama Islam gitu loh. Satu lagi karena kan tadi ada sempat tadi siapa yang ngomong ya diancam ya sama orang Kristen ya. Nah begitupun mungkin ya orang Kristen juga mungkin pernah diancam. Semua orang pernah merasakan diancam oleh yang berbeda agama. Cuma kan Ya kita tidak tunjukkan orangnya, berbicara dan- siapa orang yang pernah diancam? ya yang mungkin tidak speak up dan lain sebagainya nggak gitu bisa Pak. begitu. Jadi Istri gua loh, sis, istri gua ya, syahadat. Jangan ngarang, Bu. Mobilnya Jangan ditabrak ngarang. loh. Jangan ngarang, Bu, nggak bagus ngarang. bukan mengarang Pak, bukan mengarang. Cuman ya Saya menggambar. tidak speak Sister, up. jangan Begitu. seperti itu ya. Sister, saya itu orang cerita bagus-bagus dengan Anda. Yang sekarang saya persepsi sister etika kurang bagus ya. Etikanya sister sekarang mulai kurang bagus. Sorry ya. Saya sudah cerita ini room khusus, komal khusus untuk debat lintas agama. Anda mau sharing agama Kristen apa konsep tauhid atau apa konsep itu Tuhan satu di dalam agama Kristen, silakan. Nanti Brother Zuma dari ini orang Islam dan Muslim ini mau cerita atau sharing apa konsep tauhid di dalam agama Islam. Anda Kristen ya? Ada yang brother Muslim juga di sini mau sharing. Yang sekarang sister mau atau tidak untuk sharing? Bukan debate atau tidak mau, diskusi, beliau sharing itu aja. hanya mau curhat saja ya. Nggak mau bisa dia, mau curhat saja. Ya, dan saya izin untuk keluar ya. Ya. Ya, kalau mau sharing boleh saya izin keluar ya. Ya. Anda mau di sini atau tidak? Ya, saya mau keluar Pak. Saya mau izin keluar. Oke Bu, terima kasih Bu. Keluar Terima aja. kasih, ya. Sudah kasih izin. Biar sister. digantikan Sudah keluar aja. pendeta. Iya. Anda tidak punya hak berdiam di sini. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Oh ya Bu. Terima kasih sister. Sama-sama. Jangan lupa minum air putih setiap hari. Ya Ibu, kalau Anda masih mendengarkan di bawah, Bu, tolong saya minta tolong ke Ibu, pulangkan Saiful Ibrahim sama Paul Jong yang telah menghujat Islam, Bu. Dia itu buronan dia, Bu. Pulangkan ya, Bu. Makasih, Bu. Wah, ini Dan jangan lupa andropoda. turun dah.